Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teteh semua apa kabar? Ayah bunda semua yang ikutan podline hari ini. Terima kasih sudah hadir di podline episode ke-8. Sekarang kita akan mulai kembali melanjutkan mengenai materi yang bulan lalu ya, terkait dengan fitrah. Kita langsung saja sambil nungguin yang lainnya hadir. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabbihi nasta'in wala umri dunya wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Teman-teman semua, terima kasih sudah hadir di Podline kali ini. Sekarang masanya di pekan keempat, kita akan kembali membahas mengenai bincang fitrah ya. Melanjutkan fitrah yang kemarin. Kalau misalkan diingat-ingat atau disimak kembali, di bulan kemarin kita bahas tentang makna fitrah, arti fitrah itu sendiri apa. Sekarang kita bahas tentang fitrah keimanan itu sendiri ya. Jadi apa sih fitrah keimanan itu, bagaimana cara menumbuhkannya atau memulainya dari mana? Nah, sebelum lebih jauh kita membahas mengenai apa itu fitrah keimanan, bagaimana cara menumbuhkan fitrah keimanan. Nah, melanjutkan dari episode yang kemarin, kita harus tahu dulu nih bagaimana cara mendidik berdasarkan fitrah itu. Kan kemarin kita udah tahu ya bahwa fitrah itu adalah segala sesuatu atau bekal yang Allah siapkan untuk setiap anak yang terlahir. Nah, lalu bagaimana cara mendidik berdasarkan fitrah itu? Nah, untuk mendidik berdasarkan fitrah sebenarnya ada beberapa tahapan. Di antaranya adalah melalui tazkiyatun nafs terlebih dahulu, kemudian mengenal dari menemukan visi misi gitu ya, sama mulailah dengan jurnal kegiatan anak. Apa itu tazkiyatun nafs gitu? Jadi yang pertama harus dilakukan oleh para pendidik atau orang tua kalau mau melakukan pendidikan berdasarkan fitrah di rumah, itu setidaknya kita harus mempraktekkan dulu tazkiyatun nafs. Nah, tazkiyatun nafs itu sendiri maknanya ya itu menyucikan gitu ya, atau kayak semacam muhasabah lah. Jadi evaluasi dari diri kita sendiri gitu ya. Kita sebagai istri, kita sebagai ibu, kemudian suami kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, masing-masing muhasabah diri. Ada nggak ya dosa yang selama ini masih dilakukan gitu. Terus ada nggak ya kira-kiranya perilaku-perilaku atau malah kemaksiatan-kemaksiatan yang masih dilakukan sampai pernikahan, bahkan sampai sudah punya anak. Terus langkah apa ke depannya biar nggak melulu tentang sebuah kemaksiatan dan sebagainya. Pokoknya intinya kayak apa ya, evaluasi diri sendiri lah gitu ya, tazkiyatun nafs itu. Baik dari segi istri yang menjadi ibu atau dari segi suami yang menjadi seorang ayah. Nah, tazkiyatun nafs itu sendiri biasanya tuh nantinya hasilnya itu menimbulkan ketaatan karena kita udah evaluasi diri kita. Nanti setelah tazkiyatun nafs ini dilakukan, insya Allah ketaatan yang akan muncul atau kebiasaan baik yang akan muncul. Berapa lama tazkiyatun nafs ini dilakukan? Sebenarnya tazkiyatun nafs ini dilakukan di sepanjang hidup gitu ya. Sepanjang hidup dilakukan tazkiyatun nafs ini. Jadi tazkiyatun nafs itu enggak sehari dua hari, enggak cuma sekali dua kali, tapi memang berkelanjutan. Jadi ketika kita udah mulai futur, orang tuanya udah mulai futur, terus butuh imun booster gitu, atau butuh keyakinan dan kekuatan untuk melaksanakan pengasuhan anak di rumah, ya dilakukan tazkiyatun nafs ini ya, muhasabah diri. Bagaimana anjuran Allah terkait dengan metode tazkiyatun nafs ini? Ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 151 ya. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu membacakan ayat-ayat kami dan juga untuk menyucikan diri ya daripada hal-hal yang terkait dengan diri manusia ketika jadi teh apakah kalau misalkan mau mendidik berdasarkan fitrah harus tazkiyatun nafs dulu selesai baru kita bisa praktek fitrah based educationnya atau bisa langsung berjalan? Jadi kalau misalkan mau dilakukan sebaiknya dimulai dulu dengan tazkiyatun nafs. Kitanya muhasabah diri dulu, salat 2 rakaat dulu, salat taubat, evaluasi dulu diri kitanya dari si ibu sebagai istri dan sebagai ibu gimana, dari sisi ayahnya sebagai suami dan sebagai ayah gimana. Nah, keduanya itu saling muhasabah diri, saling kayak apa ya, menilai diri sendiri lah.
dosa apa yang sering dilakukan, kemudian kejadian apa yang mungkin masih membekas di hati, kemudian ada luka-luka kah di pengasuhan masa lalu yang terbawa sampai pernikahan. Pokoknya evaluasi semua hal yang ada di dalam diri, evaluasi hal yang ada di dalam diri pasangan, kemudian ketika keduanya sudah melakukan hal tersebut, upaya apa nih yang bisa dilakukan agar nanti pengasuhan kita baik-baik saja ke depan. Harapannya sih untuk membersihkan hati ya. Jadi hati kita bersih, hati pasangan kita bersih, nanti pas pengasuhan ke anak pun nggak bawa pengasuhan-pengasuhan yang buruk di masa lalu atau bahkan membawa-bawa sifat buruk kita yang turunkan kepada anak. Nah, itu yang dihindari. Kalau misalkan udah dicoba nih muhasabah diri sekali dua kali, nah itu baru bisa jalan gitu ya fitrah based educationnya, insya Allah. Tapi apakah cukup sampai di situ tazkiyatun nafsnya? Enggak. Jadi sepanjang kehidupan kita memang harus senantiasa melakukan tazkiyatun nafs ini ya, seling membersihkan hati. Barangkali nanti di tengah jalan ada lagi penyakit hatinya gitu ya. Barangkali di tengah jalan ada lagi maksiat yang dilakukan oleh orang tuanya, kan nggak habis-habis ya sampai nanti seumur hidup kita. Makanya tazkiyatun nafs ini panjang. Tapi kalau misalkan mau dimulai ya dimulai dari sekarang juga bisa, nggak apa-apa. Kayak gitu ya. Nah, yang kedua, tahapan kedua tadi apa? Yang setelah tazkiyatun nafs adalah mengenal dan menentukan visi misi keluarga inti. Jadi ketika si suami sudah muhasabah diri, si istrinya sudah muhasabah diri, diharapkan nanti si suami istri ini yang nantinya atau sudah menjadi ayah dan ibu punya visi misi dalam pernikahannya. Nggak mungkin Allah menyatukan kalian berdua atau kita berdua, kita sebagai istri dan dia sebagai suami, atau nggak mungkin dua orang manusia di Allah satukan kalau misalkan nggak ada tujuan. Kan kita juga diciptakan sebagaimana Nabi Adam diciptakan ada tujuannya ya. Apa tujuannya? Untuk menjadi khalifah di muka bumi, untuk menjadi hamba Allah dan sebagainya. Bukan dengan pasangan kita itu pasti ada tujuannya. Nah, itu yang harus digali. Kira-kira aku ketemu sama dia, kira-kira aku nikah sama dia, tujuannya apa ya? Allah pengennya apa ya dari kita berdua? Nah, itu bisa bisa dirumuskan visi misi keluarganya, bisa jadi dari visi atau misi si suami terus dilebur jadi visi misi keluarga, atau bisa juga dari visi misi istri dilebur jadi visi misi keluarga inti, atau bahkan dari keduanya. Jadi si suami punya targetan apa nih, visi misi kehidupannya apa, terus istri punya targetan apa. Nah, nanti disatukan kedua tujuan kehidupan itu, barulah jadi visi misi keluarga yang utuh gitu ya. Teh, sebagaimana contohnya apa kalau visi misi keluarga? Ya kalau misalkan kita lihat konkretnya itu kayak kayak presiden ini ya, kayak mantan presiden kita B.J. Habibie. B.J. Habibie kan itu apa ya, keluarganya itu memang terfokus pada keilmuan. Terus keilmuan yang ditekankan di keluarganya adalah tentang penerbangan. Jadi anak-anaknya juga kalau dilihat riwayatnya ya anak-anaknya juga menjadi teknisi-teknisi dari penerbangan ya, ada yang di luar negeri dan sebagainya. Ya kalau misalnya ditanya kenapa keluarganya terkait dengan itu gitu ya, dengan penerbangan dan mesin pesawat dan sebagainya. Ya memang itu tujuannya gitu ya. Oh, beliau memang suka hal itu, diberi kemampuan oleh Allah di bidang itu, ya sudah jalani. Jadi sebenarnya visi misi itu enggak hanya terkait dengan dia menjadi seorang pemateri Islami yang speak up di depan gitu dan sebagainya, enggak kayak gitu. Tapi kan sebagaimana udah dijelaskan kemarin ya, khalifah itu bisa bisa berbagai macam bentuknya, ada yang bentuk profesi dan sebagainya, tapi nanti tarikan gadisnya itu tetap penghambaan kepada Allah. Jadi kayak gitu, setelah kita melakukan tazkiyatun nafs, terus nanti si istri diharapkan hatinya bersih gitu ya, pikirannya jernih, si suami juga begitu. Nah, barulah kita dengan otak yang bersih, dengan hati yang bersih itu menentukan si keluarga ini mau dibawa kemana, pernikahan kita ini mau gimana ke depannya. Apakah mau gini-gini aja atau ada satu targetan yang akan dicapai, apa itu gitu ya. Tapi jangan hanya terfokus pada oke, keluarga kita tahun ini punya rumah, oke tahun tahun ini keluarga kita punya mobil. Itu boleh, tapi tidak tidak harus terfokus pada hal duniawi saja. Sedangkan peran peradaban atau peran keluarganya di muka bumi ini buat apa gitu ya. Kita nikah ini buat apa? Buat melampiaskan hawa nafsu saja kah? Bikin anak aja kah gitu? Kan nggak kayak gitu. Jadi tujuan apa yang ingin dicapai oleh keluarga inti? Suami ini berkeluarga buat apa? Nanti anak-anak dididik kemana? Kayak gitu.
Dan nanti juga bukan berarti mendikte anak ya, bahwa kita punya visi misi keluarga, berarti anak kita harus kayak gini, kayak gini, kayak gini, enggak. Tapi visi misi keluarga itu dijalani sama kita nantinya, sama orang tua. Terkait dengan terlepas anaknya nanti mau jadi apa, ya kita cukup menumbuhkan dia aja. Nanti dia juga punya targetan sendiri dalam kehidupannya. Kayak gitu ya, setelah visi misi keluarga diharapkan sudah dimiliki, terus coba deh ketika sudah punya visi misi itu terhindar dari 10 dosa manusia. Karena almarhum Ustadz Hari Santosa itu menjelaskan kalau misalkan kita mau mengasuh anak berdasarkan fitrah, kalau orang tuanya masih melakukan 10 dosa besar ini, ya akan apa ya? Akan terganggu gitu proses penumbuhannya. Yang pertama itu syirik kepada Allah, ya, bagaimana kita mengajarkan atau menumbuhkan fitrah keimanan kepada anak. Kalau misalkan orang tuanya aja syirik kepada Allah, bahkan nggak nyembah Allah misalkan, atau nyembah yang lain, atau agamanya berbeda dengan agama yang Allah ridhoi gitu ya. Ya gimana bisa menumbuhkan fitrah dengan baik kalau misalkan orang tuanya aja syirik kepada Allah. Yang kedua adalah meninggalkan sholat. Jelas ya, di buku manapun dan di penjelasan manapun, ketika kita mau menumbuhkan fitrah keimanan anak, atau menumbuhkan fitrah apapun itu terkait terlepas dari fitrah keimanan, hal yang pertama adalah keteladanan dari orang tua. Sekarang orang tuanya meninggalkan sholat, lantas si anak tahu sholat dari mana? Anak tahu ajaran-ajaran sholat dari mana kalau nggak dari orang tuanya? Jadi setidaknya 10 dosa manusia ini sebaiknya dihindari. Yang ketiga adalah durhaka kepada orang tua. Ada para ulama yang bilang kalau misalkan kita melakukan kedurhakaan atau melakukan perbuatan dosa kepada orang tua kita, nanti si anak juga melakukan hal yang sama terhadap kita. Jadi kayak misalkan sekarang misalkan hubungan saya dengan hubungan orang tua tuh renggang, saya suka maki-maki orang tua, saya nggak sopan sama orang tua, saya nggak sayang sama orang tua saya. Nanti ketika saya punya anak, secara nggak langsung anak kita itu, anak yang kita didik itu akan berlaku sama dengan kita. Jadi ketika saya nggak berbakti pada orang tua, anak saya pun nggak akan berbakti sama saya. Ketika saya punya masalah dengan orang tua, saya sering caci maki beliau gitu ya, atau saya sering menghinakan beliau, nanti juga kita sebagai orang tua akan dihinakan oleh anak sendiri. Kayak gitu. Itu korelasinya dijelaskan oleh para ulama. Yang selanjutnya zina. Ini sebaiknya dihindari juga, karena ini juga ada korelasinya ketika ada seorang ayah yang berzina di luar rumahnya gitu ya. Kalau dia punya anak perempuan, ya otomatis biasanya gitu anak perempuannya juga akan dizinahi oleh orang lain. Walau alam, tapi memang rata-rata seperti itu. Kalaupun ada seorang istri yang berzina di luar tanpa sepengetahuan suaminya, nanti anak laki-lakinya pun akan berbuat hal demikian kepada yang lain. Walau alam, tapi memang para ulama menjelaskannya seperti itu. Yang selanjutnya adalah memakan harta haram. Jelas ya, harta-harta haram yang diberikan kepada istri dan anak-anak itu akan mempengaruhi kondisi. Nah, mempengaruhinya apa? Setidaknya ada mempengaruhinya ada. Yang pertama, kondisi ke rumahnya itu nggak tentram, nggak nyaman, pokoknya nggak baik-baik saja kondisi rumah tangganya. Yang kedua, anaknya itu bandel lagi atau susah diatur, atau bahkan nggak mau diajari oleh ketaatan pada orang tuanya. Kayak gitu. Kalau misalkan si apa harta yang dimakan adalah harta-harta yang haram. Jadi, kalaupun ada orang tua yang memberikan keluarganya makanan yang haram, selain dari dua tadi, rumahnya nggak tentram, anaknya nggak taat, juga nilai-nilai ibadah yang dilakukan oleh orang tuanya sudah pasti nggak akan diterima oleh Allah. Yang selanjutnya adalah meminum khamar. Meminum khamar itu kalau nggak ngerusak akal orang tuanya, itu secara nggak langsung akan ditiru oleh anaknya nanti. Jadi ketika orang tuanya meminum khamar, akalnya hilang karena mabuk-mabukan, sikapnya nggak karuan, pulang ke rumah marah-marah, mukulin istri bahkan, atau bahkan mukulin suami kalau misalkan si istri yang minum khamar. Nah, itu secara nggak langsung kita mencontohkan bahwa minum khamar itu adalah sesuatu sesuatu yang diperbolehkan seperti itu. Kalau misalkan orang tuanya mencontoh meminum khamar. Yang selanjutnya adalah memutus silaturahmi. Nah, ini mungkin sadar atau nggak sadar oleh beberapa orang itu dilakukan ketika memutuskan tali silaturahmi dengan teman, dengan saudara, misalkan kayak gitu. Jadi senantiasa perbanyaklah atau persambunglah tali silaturahmi dengan manusia yang lain. Yang selanjutnya itu berdusta, banyak berbohong, terus bakhil atau pelit. Pelit dalam artian di sini ya pelit kalau misalkan butuhnya apa tapi dikurang-kurangin kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan kebutuhannya apa disesuaikan,
dan dipenuhi kebutuhannya itu nggak termasuk pelit. Jadi pelit di sini ada hartanya untuk memberikan yang layak, tapi dia tidak memberikannya. Yang selanjutnya ini mungkin yang sering dilakukan oleh para bunda semua, yaitu adalah gibah. Gibah ini adalah salah satu dosa besar ya yang nggak terasa. Rata-rata tuh para umahat yang justru banyak bergibah. Nah, sebaiknya dihindari ya sifat-sifat ini. Jadi almarhum Ustadz Hari Santosa itu menjelaskan, kalaupun mau optimal dalam menumbuhkan fitrah anak gitu atau menjalankan pendidikan berdasarkan fitrah ini, setidaknya orang tua harus menghindari 10 dosa manusia ini. Karena apa? Karena 10 dosa inilah yang akan mengganggu dan merusak atau tidak apa ya, tidak mendukung dalam pengasuhan kita berdasarkan fitrah. Kayak gitu ya. Nah ini tazkiyatun nafs bisa dilakukan dengan apa saja? Ya bisa dilakukan dengan tadi muhasabah diri, kemudian memperbaiki hubungan dengan Allah. Kayak misalkan, oh udah mulai renggang nih hubungan dengan Allahnya kan biasanya dirasain ya. Hidup mulai nggak tenang, hidup mulai banyak masalah yang gak karuan, masalah satu aja susah banget selesainya. Nah itu adalah ciri-ciri kita udah jauh dari Allah. Kayak misalnya hati udah nggak tenang, kita gampang banget iri hati, gampang banget dengki sama orang, terus satu masalah aja nggak kelar-kelar, ini kapan beresnya ya masalah ini, nah kayak gitu itu adalah salah satu ciri bahwa kita udah agak jauh nih, agak renggang sama Allah. Deketin lagi ya Allahnya gitu ya, terus mulai mengganti niat dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Kayak oke, aku kerja buat sedekah terhadap keluarga, untuk cari nafkah untuk keluarga, misalnya untuk menjadi hamba Allah juga. Kayak gitu. Jadi setiap kegiatan yang dilakukan dalam 24 jam diharapkan itu punya niat spesifik ya, dan khusus untuk penghambaan kepada Allah. Kayak gitu. Jadi mulai mengganti nih niat kegiatannya. Kalaupun nanti kerja diniatin buat Allah, buat jadi penghamba ke Allah dan sebagainya gitu ya. Setiap kegiatan mau itu nyapu, nyetrika, oh ini bakti ke suami, bakti ke keluarga. Nah dengan semindful itu meniatkan seluruh kegiatan dalam satu hari, nanti insya Allah pengasuhannya juga bakalan aman gitu ya, bakalan apa ya, optimal gitu pengasuhan ke anaknya. Juga menghindari dari perbuatan yang condong pada keburukan ya tadi, salah 10 diantaranya adalah menghindari 10 dosa besar tadi ya. Yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya tahapan yang bisa dilakukan itu adalah membuat jurnal kegiatan. Jadi ketika tazkiyatun nafs sudah dilakukan, kemudian visi misi keluarganya juga sudah ada, kita sudah berusaha untuk menghindari 10 dosa besar, yang selanjutnya dilakukan apa? Sebelum masuk kepada fitrah based education atau bisa melakukan pendidikan berdasarkan fitrah ini, bikin jurnal kegiatan. Sebenarnya ini nggak wajib ya, tapi jurnal kegiatan ini dibutuhkan untuk mentrace kita, untuk tahu si anak itu tahapannya udah ada di mana. Bisa dengan dokumentasi kegiatan dalam satu hari apa. Terus bisa juga kenali siapa anak kita. Jangan-jangan kita ngelahirin anak, kita tahu nama mereka, kita kasih nama ke mereka, kita hidup dengan mereka 24 jam, tapi kita nggak tahu anak kita itu siapa, dia sukanya apa, potensinya apa, kan nggak tahu ya. Kadang-kadang ada orang tua yang seperti itu. Jadi mulai deh jurnal kegiatan, kenalin anakmu siapa, dia sukanya apa, tipe belajarnya kayak gimana. Itu bisa didapat dengan apa? Dengan melihat dan mengamati. Mengamati si anak, oh anakku sukanya begini nih. Oh metode belajar yang disukai dia begini nih gitu ya. Kita nggak tahu dan nggak bisa disamaratakan setiap anak. Anak saya mungkin seperti ini, tapi anak bunda semua di rumah kayak gimana? Itu kan beda-beda. Terus petakan seluruh aspek fitrah mereka. Kayak misalnya oke sekarang fitrah keimanan, usianya udah 3 tahun, tahapan apa yang bisa diajarin di usia 3 tahun. Nah, terus indikator keberhasilannya apa itu per step. Jadi kita tahu. Nah, jurnal kegiatan itu khususnya buat itu. Jadi jurnal kegiatan itu jangan salah kaprah ya. Jadi jurnal kegiatan itu bukan hanya mengenai ide main yang difoto, terus keberhasilannya diukur ketika dia bisa melakukan ide main tersebut. Nggak kayak gitu. Tapi jurnal kegiatan itu lebih daripada itu. Mungkin bisa mendokumentasikan kegiatan berupa ide bermain, tetapi jurnal kegiatan yang kita maksud di sini adalah jurnal kegiatan dalam keseluruhan pengasuhan yang kita lakukan gitu ya. Kayak misalkan fitrah keimanannya udah sampai 3 tahun, udah sampai mana,
terus fitrah belajarnya sampai mana kayak gitu, jadi beda-beda. Lalu bisa juga rencanakan kegiatan untuk menumbuhkan semua aspek fitrah. Nah, kayak misalkan, oh ternyata dilihat dari fitrah seksualitas usia 3 tahun, dia tuh harus udah tahu nih, dia tuh apa laki-laki atau perempuan. Kan di usia 3 tahun dia harus udah tahu ya, udah paham bahwa dia tuh laki-laki atau perempuan. Ternyata anak kita masih bingung, dianya usianya udah 3 tahun setengah misalnya. Usianya udah 3 tahun setengah, tapi dia masih bingung apakah dia laki-laki atau perempuan. Berarti kegiatan apa nih yang cocok buat mengenalkan bahwa dia itu adalah seorang laki-laki atau dia adalah seorang perempuan. Oh, kayak misalkan role play kah atau didekati kah dengan sesuai gendernya. Misalkan anak perempuan dikenalkan dengan hal-hal kayak main masak-masakan dan sebagainya ya, didekatkan dengan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan gender mereka kayak gitu. Jadi kita bisa merencanakan kegiatan untuk menumbuhkan aspek-aspek fitrah yang mungkin mungkin saja belum tumbuh di anak kita. Lalu berani menjadi perancang kegiatan anak. Jadi mulailah coba berani merancang kegiatan anak. Kegiatan anak di sini bukan hanya ide main ya, tapi boleh ide main. Sungguh boleh itu dilakukan ide main, tapi tidak terkait dan tidak terikat hanya ide main saja. Jadi berani menjadi perancang kegiatan anak. Kayak tadi contohnya, kalau ketika anak kita ternyata harusnya di usia segini udah tahap mana, tapi ternyata tahapan itu belum dilalui oleh anak kita, berarti kita mencoba nih merancang kegiatan apa agar anak kita sampai ke tahapan perkembangannya itu, kayak gitu. Lalu mulailah dari kegiatan yang sederhana, jangan dipikirin pusing-pusing, aduh harus ada worksheetnya, aduh harus ngeprint apanya gitu, aduh harus punya tools apanya buat belajar, nggak usah kayak gitu. Mulailah dengan sesuatu yang sederhana yang bisa dilakukan di dalam rumah dan saat ini juga. Bagaimana dengan jurnal kegiatannya? Apakah harus punya buku khusus gitu yang didesain baik dan lain sebagainya? Enggak. Ada yang pakai Google Form. Sekarang tuh banyak ya yang bikin apa jurnal kegiatan yang pakai Google Form, atau juga dibikin di dalam buku jurnal khusus. Jadi punya buku khusus buat nulisin nih. Misalkan nama anak saya Fawaz Ahmad. Dia tuh usianya udah 4 tahun. Nah, di fitrah keimanan dia udah sampai mana nih fitrahnya gitu, ditulis di situ. Bisa juga di dalam buku jurnal khusus yang suka nulis. Tapi ada juga orang-orang yang malas nulis ya pakai Google Form. Terus di dalam buku catatan biasa juga bisa, nggak punya jurnal khusus nggak apa-apa. Di dalam buku catatan biasa, kayak misalkan Sidu atau apapun itu yang buku catatan biasa untuk sekolah itu bisa dilakukan. Atau bahkan ada juga yang saking malesnya nggak punya Google Form, nggak punya buku, dia bikin grup WhatsApp dengan suami. Jadi isinya tuh grup WhatsApp yang judulnya perkembangan anak, misalkan kayak gitu. Terus formatnya tuh bebas, kayak misalkan hari ini Fawaz kelihatannya ditumbuhkan fitrah keimanannya melalui ini, tapi ada sesuatu misalkan kendalanya ini. Jadi isi grupnya ya cuman suami sama dirinya. Atau bahkan di grup Telegram ya. Ada juga yang bikin di grup Telegram. Jadi kayak misalkan udah kegiatan apa terus dipoto, atau ada momen apa kayak misalkan oh Pawas hari ini lihat landak nih, misalkan Pawas sekarang ngasih makan jerapah nih gitu ya, terus diliatin apa ya fitrah apa yang bisa berkembang di sana, atau mungkin kita bisa mengarahkannya kemana lagi, nah kayak gitu. Itu juga diisi, atau anggota yang apa yang ada di sana adalah anggotanya suami sama kita. Nanti mungkin kalau misalnya anak sudah besar bisa juga join di sana. Atau bahkan nggak punya grup, nggak punya buku, nggak punya Google Form, di mana di note di HP-nya masing-masing. Jadi bikin note HP bebas kan. Ini adalah salah satu upaya untuk orang tua terbiasa gitu ya mengenal, mengamati dan juga membuat jurnal kegiatan anak. Sekali lagi saya tegaskan bahwa jurnal kegiatan di sini bukan hanya tentang ide main ya. Kayak misalkan ide main tentang antariksa gitu ya, mengenal planet apa, nggak hanya sekedar itu, tapi lebih jauh dan lebih dalam ke sana. Jadi kita lebih mengenal anak kita apa, potensinya apa, terus fitrahnya apakah tumbuh sesuai dengan targetnya atau masanya atau enggak. Dari mana teh kita tahu bahwa anak kita tuh sesuai dengan target fitrah atau enggak ya? Ini mau kita bahas satu-satu. Maka dari itu saya bahas ini dulu. Jadi nanti pas pas selanjutnya itu enggak nanya-nanya lagi gitu ya. Kalau misalkan bikin jurnalnya gimana, nanti kan ada nih usia 0 sampai 3, terus usia 0 sampai 2, 3 sampai 6, 7 sampai 10, 11 sampai 14, gimana cara numbuhinnya, indikator keberhasilannya apa. Ini bakal kita tahu, oh ternyata anak saya belum sampai sini. Nah, itu bisa di-trace pakai jurnal kegiatan. Oke, clear sampai sini? Itu baru pembukaan. Nah, bisa juga membuat jurnal kegiatan yang lebih terperinci di usia 7 sampai 10 tahun. Jadi biarkan anak, kalau misalkan di sini tuh kayak kita bikin kegiatan apa, tapi biarkan anak yang memilih kegiatannya yang dia suka.
yang sekiranya bisa menumbuhkan fitrahnya apa gitu ya. Terus ajak anak juga untuk mengikuti observasi dan sebagainya. Kalau usia 7 sampai 10 dan 10 sampai 14 tahun, ini lebih ke proyek ke depannya gitu ya. Jadi nggak cuman jurnal buat kita aja, tapi jurnal kegiatan juga untuk anak-anak kita. Bahkan di usia 10 sampai 14 tahun diharapkan dia udah punya vision board sendiri. Jadi ketika anak kita udah 10 sampai 14 tahun diharapkannya, oke, aku pengen nih nanti kalau udah gede ngambil perannya misalnya di dunia astronomi. Oke, aku mungkin perannya di dunia kepolisian. Jadi dia udah punya gambaran gitu. Oh, aku kehidupanku pengennya di sini nih karena aku suka ini gitu ya. Karena mungkin bakatku juga ada di sini dan sebagainya. Diharapkan di usia 10 tahun aja dia udah punya gambaran vision board tentang kehidupannya dia yang akan datang mau kayak gimana. Itu sih kayak gitu harapannya. Mudah-mudahan bisa ya, insya Allah. Lalu hal apa saja yang harus diperhatikan bagi orang tua? Nah, yang harus diperhatikan pada orang tua untuk pendidikan fitrah ini adalah tunjukkan bukan hanya berupa perintah atau wacana semata. Jadi kita bisa dengan mudah ya memberikan perintah atau wacana semata pada anak-anak, tapi penumbuhan fitrahnya nggak akan optimal. Terus yang selanjutnya adalah berorientasi pada proses bukan hasil. Kebanyakan orang tua tuh ngelihat hasilnya. Oh, anak saya tuh hasilnya begini jelek lah gitu ya, nggak sesuai dengan ekspektasi dan sebagainya. Mulailah berhenti untuk melihat hasil, tapi nikmati prosesnya. Kayak misalkan anak kita mungkin agak lambat prosesnya, hasilnya juga nggak begitu baik, tapi lihatlah bagaimana usaha dia untuk mencapai hasil tersebut. Jadi berhenti untuk melihat hasil, nikmati perjalanan proses bersama anak-anak kita. Yang selanjutnya adalah prototipe sebelum solusi. Ini maksudnya mengusulkan suatu kegiatan sebelum memberikan pendiktean kegiatan kepada anak-anak kita. Fokus pada fitrahnya masing-masing. Fitrahnya apa yang mau ditumbuhkan, usianya berapa, tahapannya di mana, ya fokus pada hal itu nanti. Terus beraksi atau mulai berkegiatan dalam aktivitas yang berpikir semata. Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu direkomendasikan tidak hanya aktivitas yang berpikir semata. Jadi kayak misalkan ngasih soal 300 soal sama anak kita matematika semua gitu. Boleh sih boleh kalau anaknya kuat, tapi berhentilah untuk berpikiran bahwa kegiatan anak tuh hanya terkait dengan worksheet, menggunting dan sebagainya. Ada aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan di luar, misalnya berlari, kemudian mencium udara segar di pagi hari, misalnya jogging bareng dan sebagainya yang bisa dilakukan di luar rumah. Juga mulailah berkolaborasi lintas batas, kayak misalkan biasanya nih anak-anak berkolaborasi atau berkegiatan di rumah aja sama ibunya, sama ayahnya. Mulailah kita misalkan ikutan playdate kah gitu ya. Sekota Bandung ada playdate-nya ikutan. Atau mungkin ada hiking bareng kah sama ibu-ibu atau bapak-bapak lain ikutan kayak gitu ya. Jadi mulai berkolaborasi lintas batas. Untuk apa? Untuk apa ya? Keanekaragaman kegiatan yang diterima oleh anak-anak kita. Nah, ini udah. Selanjutnya ada 5 tahapan menjadi pendidik di rumah. Jadi pendidik rumah itu bukan berarti homeschooling ya, tapi pendidikan rumah itu bagaimana cara kita sebagai orang tua untuk mendidik anak di dalam rumah. Bukan berarti homeschooling aja, tapi semua anak juga pasti ada pendidikan di dalam rumahnya. Contohnya itu empathize, define, ide, ini mah tahapan-tahapan aja ya. Ini terkait dengan apa itu kegiatannya, kemudian bagaimana menjalankannya, kemudian apa yang selanjutnya dilakukan, kemudian apa yang sekiranya bekerja pada anak kita gitu ya, menambahkan keilmuan pada anak kita. Terus apa yang dipelajari dari kegiatan tersebut gitu ya, kalau misalkan menyusun kegiatan, kira-kiranya apa nih yang bisa dipelajari anak dari kegiatan ini. Terus nanti ketika kegiatan itu selesai dilakukan, barulah hasilnya apa. Kemudian diskusikan sama anak kita tadinya kiranya kegiatan yang tadi kita lakukan itu ada hasilnya nggak sama apa sama visi misi keluarga kita atau sama anak kita. Ini mah cuma tahapan-tahapannya bagaimana merancang sebuah kegiatan. Jadi kayak misalkan, oke, sekarang fase proyeknya mungkin hiking bareng. Hiking bareng apa ya? Apa temanya ya? Hiking bareng. Terus bagaimana jika hikingnya ke tempat ini kan suka ada opsi gitu ya. Apa kalau misalkan ke sini gimana, berbagai opsi di sini di-define atau didefinisikan. Terus what now? Jadi apa yang sekarang dilakukan ketika hiking misalkan ke sini, yang dilakukan di sana mungkin apa, berlatih fisik, kemudian tentang rasa kekeluargaan, tanggung jawab dan sebagainya ini di sini. Kemudian apakah ini sekiranya bekerja untuk anak-anak kita? Oh, ternyata dilihat-lihat dari jurnal kegiatan hariannya dia suka nih kegiatan fisik yang terkait dengan alam, mungkin ini bisa bekerja gitu ya, atau bisa bermanfaat buat perkembangan dia.
Ini what works, apakah itu works untuk dia atau enggak. Terus apa yang dia dapatkan di kegiatan hiking tersebut? Oh, dia bisa tahu medan gunung nih kayak gini, dia bisa tahu lingkungan, mungkin di jalan, di sepanjang jalan kita kasih misi buat ngumpulin daun atau apapun itu yang bentuknya berbeda, mungkin bisa gitu ya. Terus kita juga bisa langsung melihat curug nantinya gitu ya di akhir perjalanan hiking dan sebagainya. Jadi apa yang dipelajari di proses perjalanan itu. Lalu nanti di akhir proses hikingnya bisa dievaluasi, hiking ini capek nggak gitu ya. Capek nggak nak, ditanyain ke anaknya. Oh ternyata capek, tapi apa yang kamu dapatkan di sana? Kamu seru nggak? Kamu pengen lagi nggak? Kayak gitu. Jadi ini adalah tahapan-tahapan untuk membangun atau membuat sebuah proyek ya. Proyek atau kegiatan di rumah. Salah satunya adalah dengan tahapan ini. Ini kita belum masuk pembahasan utama fitrah keimanan ya, nggak apa-apa lah. Masih pembukaan. Oke, untuk mau masuk ke fitrah keimanan, kita ini harus ada pembagian usia. Dan pembagian usianya, almarhum Ustaz Haris Santosa Hasan itu membaginya berdasarkan pembagian menurut Imam Ibnu Qayyim. Jadi Imam Ibnu Qayyim itu membagi usia anak tuh berdasarkan ini ya, 0 sampai 2, 2 sampai 6, 7 sampai 10, 10 sampai 14 dan lebih dari 15 tahun. Diharapkan ketika anak lebih dari 15 tahun, anak itu udah sempurna fitrahnya, dia udah dewasa, dia udah bisa menjalankan kehidupannya secara utuh, dia udah tahu peran peradabannya mau ngapain di dunia ini gitu ya, dia udah mandiri, dia udah enggak mamah-mamah lagi gitu, nggak ayah-ayah lagi, diharapkan sih seperti itu. Ini fasenya gitu ya. 0 sampai 2 adalah merawat, 2 sampai 6 adalah menguatkan, 7 sampai 10 adalah menumbuhkan dan menyadarkan fitrah anak, 10 sampai 14 adalah fase pengokohan fitrah itu, lebih dari 15 tahun diharapkan dia sudah sempurna fitrahnya dan sudah punya misi hidup. Kayak gitu ya. Ini pembagian usianya. Jadi nanti di setiap tahapan fitrah yang dibahas itu pembagian usianya berdasarkan ini ya dari pendapat Imam Ibnu Qayyim. Lalu masuklah kita ke pembahasan utama. Jadi kalau misalkan tadi itu baru pembukaan bagaimana kita memulai pendidikan fitrah based education. Jadi kalau misalkan ditanya dari mana kita mulai pendidikan fitrah ya, dari evaluasi diri, dari muhasabah diri, temukan visi misi keluarga. Teh apakah nggak bisa langsung loncat aja gitu ya menumbuhkan fitrah keimanan kayak gini. Bisa sih langsung loncat, tapi nantinya akan nggak terstruktur. Ketika hati kita masih ada penyakit hatinya, ketika pikiran kita belum jernih, ketika kita belum kompak sama pasangan, bakal kesusahan ketika kita menumbuhkan fitrah keimanan pada anak-anak kita. Kayak misalkan saya masih punya luka nih, luka batin yang mungkin nggak terdefinisikan. Terus suami saya juga punya luka batin yang nggak terdefinisikan. Terus pada prosesnya kita langsung menumbuhkan fitrah keimanan atau menumbuhkan fitrah apa. Nantinya akan ada momen ke-trigger gitu ya. Ke-trigger si inner child itu atau luka pengasuhan itu yang nantinya bakal merusak proses penumbuhan fitrah. Tapi bukan berarti kita harus sembuh dulu sama luka pengasuhan, enggak ya. Bisa sambil jalan, sambil diobatin, sambil pelan-pelan dipuk-pukin gitu ya rasa luka pengasuhan itu sambil nanti sembuh sendiri seiring berjalannya waktu. Tapi kita harus penting itu untuk mendefinisikan di awal. Oh, saya ternyata punya luka pengasuhan nih. Kalau misalkan ada trigger ini nanti sikap saya bakal gini apa ya kalau misalkan nanti kemungkinan ada trigger ini yang datang, saya harus ngapain ya biar si anak tuh nggak kena dampaknya dari inner child ini kayak gitu. Jadi penting untuk mendefinisikan kondisi diri di awal ya, kondisi diri, kondisi pasangan, kemudian menjelaskan visi misinya, tujuan keluarganya apa. Setelah itu didapat, kemudian udah mulai ngejurnal anak. Oke, saya mau mulai ngejurnal anak kita deh. Udah mulai mau kenal sama anak kita sendiri gitu, barulah mulai bisa dilakukan fitrah keimanan atau fitrah-fitrah yang lain yang 8 aspek itu bisa mulai dilakukan. Kayak gitu ya. Jadi bukan berarti harus sembuh total semua, enggak juga. Terus kalau misalnya tazkiyatun nafs harus benar-benar bersih gitu, enggak juga. Tapi ya memang harus rutin dilakukan terus-menerus gitu ya. Jadi untuk ke poin-poin yang sebelumnya ini bukan sekali dua kali dilakukan, tapi seterusnya sepanjang perjalanan pengasuhan kita. Ya, oke. Oke, kita sekarang masuk ke fitrah keimanan. Kalau fitrah keimanan ini mungkin banyak banget webinarnya di mana-mana ya. Fitrah keimanan, menumbuhkan fitrah keimanan, bla bla bla. Banyak sekali webinarnya, mungkin juga udah bosan mendengarnya apa itu fitrah keimanan dan bagaimana cara menumbuhkannya. Saya jelaskan di sini bahwa peran ayah dalam fitrah keimanan adalah menjadi penentu arah keimanan keluarga. Kalau ditanya siapa yang menjadi penanggung jawab keimanan dalam keluarga adalah ayahnya.
Sementara ibu itu menemani dan membersamai keimanan keluarga. Tapi bukan berarti oh ayah nih yang berfungsi atau menjadi penentu arah keimanan keluarga. Berarti kalau keimanan keluarga kurang berarti dari ayahnya dong. Nggak kayak gitu juga. Barangkali ada ayahnya yang udah mewanti-wanti, mengingatkan atau menentukan arah keimanan keluarga, tapi sang ibunya yang leha-leha aja di rumah gitu ya, nggak ngajarin anak dan sebagainya. Jadi keduanya itu penting. Sama kayak tadi saya jelaskan bahwa fitrah ini harus dalam setiap aspek kita tuh ada dua peran ya, ada peran ayah dan peran ibu. Nggak bisa salah satu saja, harus dua-duanya jalan. Gimana kalau misalnya ayahnya udah nggak ada atau ibunya udah nggak ada atau bahkan salah satunya nggak ikut dalam pengasuhan? Solusinya adalah diskusikan, kemudian musyawarahkan sampai titik temu, sampai ketemu titik temunya dari pengasuhannya mau kayak gimana. Kecuali kalau misalkan sudah meninggal dunia atau sudah bercerai, nah itu peran ayah atau peran ibunya bisa diganti dengan orang tua ideologis gitu ya. Orang tua ideologis itu berarti kita mencarikan sosok untuk anak kita, bukan ayah baru atau ibu baru ya. Bisa aja ayah baru dan ibu baru. Tapi yang dimaksud ayah dan ibu ideologis adalah mungkin kita dekatkan dengan guru kah, atau dekatkan dengan sosok yang memang dia bisa menjadi pengganti ayah atau pengganti ibunya walaupun kita tidak menikah lagi. Misalnya seperti itu ya. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita punya guru, siapakah itu atau punya sosok sosok teman mungkin atau bahkan ada kakeknya, ada pamannya yang bisa dijadikan sebagai pengganti peran ayah gitu ya. Walaupun nggak setiap hari ketemu dan sebagainya, ketika dia punya ideologis yang sama dengan kita, terus target pengasuhannya sama dengan kita, itu bisa dilakukan ya. Peran ibu atau peran ayah ini dari orang tua ideologis. Apa itu fitrah keimanan? Secara nggak langsung fitrah keimanan itu ya fitrah tentang anak ya, hubungannya dengan dirinya dengan Allah. Ada juga terkait dengan tiga hal ya, hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan manusia lain, dan hubungannya dengan alam sekitar. Tapi yang kita bahas di sini ya terkait dengan hubungannya dengan Allah, keimanannya bagaimana gitu ya, untuk dia mencintai Allah, mencintai Rasulnya, dan sebagainya. Nah, penumbuhan fitrah ini golden age-nya itu usia optimalnya ada di usia 0 sampai 7 tahun. Di mana ya imajinasi anak dan abstraksi anak di usia ini sangat tinggi. Kenapa sangat tinggi di usia ini ya? Kadang anak-anak tuh susah buat dikenalin sesuatu yang goib ya. Ketika kita mau ngenalin Allah, Allahnya nggak ada, nggak bisa dilihat, nggak bisa dipegang, kan susah kalau misalkan si anak udah 7 tahun ke atas gitu ya. Dia punya pemikiran sendiri terus nanya Allah tuh mana sih, kok aku nggak ketemu sama Allah dan sebagainya. Maka dari itu lebih optimal kalau misalnya kita kenalkan Allah dan Rasulnya di usia 0 sampai 7 tahun. Dia akan dengan mudah gitu ya mendapatkan apapun informasi yang kita berikan. Allah itu baik, Allah tuh di sini, dia tuh akan mudah menyerap gitu ya. Bahkan kalau misalnya kita ngajarin tentang superhero aja, dia lebih masuk di usia 0 sampai 7 tahun. Bayangin aja kalau misalkan Spider-Man, Batman, Ultraman dan sebagainya bisa lebih mudah masuk di usia 0 sampai 7 tahun. Kenapa kita meragukan kalau misalnya anak kita nggak bisa paham tentang Allah dan Rasul di usia ini? Kayak gitu ya. Jadi optimalnya sih di usia 0 sampai 7 tahun. Tapi bukan berarti apakah nanti kalau misalnya anaknya udah lebih dari 7 tahun kita nggak bisa menumbuhkan fitrah keimanan anak? Masih bisa, cuman tantangannya beda. Jadi ketika anaknya udah usia lebih dari 7 tahun, kita baru mulai menumbuhkan fitrah keimanan. Dia udah punya kebiasaan berarti ya nantinya. Dia udah punya pikiran sendiri nantinya. Bukan berarti nggak bisa, tapi mungkin tantangannya akan lebih banyak. Seperti itu. Nah, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Di usia 0 sampai 2 tahun. Di usia 0 sampai 2 tahun ini fokusnya adalah merawat. Prinsipnya untuk menumbuhkan fitrah keimanan adalah jadilah ayah ibu yang bersyukur. Jadi kadang ada ayah ibu yang pengen anaknya laki-laki. Ada ayah ibu yang pengen anaknya perempuan. Ternyata lahirnya tuh nggak sesuai dengan harapan. Misalkan saya pengen anak perempuannya lahir laki-laki lagi. Saya pengen anak laki-laki yang lahir anak perempuan. Nah, jadilah ayah ibu yang bersyukur atas apapun kondisi anak kita. Kita pengen anaknya sehat, tapi terlahir kodarullahnya mungkin Down syndrome, atau ada cerebral palsy, atau mungkin harus masuk ICU dulu 1 bulan, 2 bulan, atau lahir prematur dan segala kondisi kelahiran. Kan kondisi kelahiran berbagai macam ya. Mungkin ada yang pengen lahirannya normal, tapi kodarullahnya harus sesar gitu ya. Atau pengennya sesar aja, tapi kodarullahnya malah harus merasakan sakit normal ya. Kan berbagai macam keadaan ketika hamil dan melahirkan. Jadi hal pertama yang harus dilakukan oleh ayah ibu itu terkait dengan jadilah ayah ibu yang bersyukur.
disclaimer dulu ya, fitrah keimanan ini tidak hanya serta-merta ngajarin ikro, ngajarin Al-Quran, ngajarin sholat, ya kayak gitu ya. Itu harus, memang itu harus diajarkan. Tapi fitrah keimanan di sini itu lebih dari mengajarkan aspek-aspek aktivitas peribadahan semata. Jadi kalau misalkan kita bahas fitrah keimanan, ini nggak hanya tentang ngajarin anak ngaji, ngajarin anak sholat, itu pasti tentu saja harus dikenalkan dan harus diajarkan. Tapi fitrah keimanan di sini lebih dari itu ya, teman-teman. Yang pertama harus dilakukan adalah jadilah ayah ibu yang bersyukur. Gimana kita bisa menumbuhkan keimanan pada anak kita kalau misalkan orang tuanya sendiri nggak bersyukur tentang kondisi anak yang lahir. Jadi yang pertama adalah jadilah ayah ibu yang bersyukur terhadap apapun kondisi anak kita. Yang kedua adalah tularkan keimanan, belum saatnya mengajarkan. Apa sih yang diharapkan dari anak usia 0 sampai 2 tahun bisa sholat, bisa ngafalin Quran langsung? 0 sampai 2 tahun enggak kan? Ya tularkan keimanan, belum saatnya mengajarkan. Jadi kalau misalkan mau ngajarin apa-apa ya ditularin. Kalau misalkan ditularin kan enggak maksa gitu ya. Kayak misalkan penyakit ditularin, kita ketemu ya udah ditularin gitu aja, nggak ada maksa gitu. Kamu harus ngambil penyakitku nih gitu kan, nggak kayak gitu. Tularkan keimanan ya, contohnya apa, kayak misalkan kita sholat, anak kita ditidurin di sejadah, atau kita sholat di pinggir, anak kita main-main di pinggirnya gitu ya, di pinggir kanan kiri depan belakang. Atau saat kita baca Al-Quran, anaknya lagi main mobil-mobilan dan sebagainya, itu adalah konsep menularkan, bukan mengajarkan. Kalau mengajarkan kan kita, ayo deh baca Quran, ayo deh kita belajar Iqra dan sebagainya. Jadi tularkan keimanan di usia ini, bukan saatnya mengajarkan. Tapi bisa juga dilakukan dengan bermain untuk mengenalkan Allah. Kayak misalkan sekarang lagi main apa, dikenalkannya sama Allah, kayak gitu bisa. Metodenya apa yang paling efektif? Metode yang paling efektif adalah keteladanan dari orang tua. Makanya tadi saya jelaskan bahwa di awal itu harus senantiasa menghindari 10 dosa besar dan sebagainya. Itu semata-mata agar apa? Agar kita setidaknya menjadi keteladanan yang baik. Kan tadi konsepnya itu menularkan. Gimana caranya kita nularin keimanan ke anak kalau misalkan anaknya aja nggak ada teladan di rumah gitu, nggak ada teladan yang bisa dia contoh. Kan bingung ya. Maka dari itu metode yang paling optimal adalah keteladanan dari orang tuanya. Ya, tularkan itu hal-hal yang baik. Anak kita zikir pagi, misalkan anak kita di pinggir kayak gitu, yang penting dia terpapar dengan apa yang kita lakukan. Indikator suksesnya apa teh di usia ini? Dia dikatakan sukses atau bisa berhasil gitu ya penumbuhan fitrah keimanannya ketika anak itu antusias dan timbul gairah cinta pada Allah. Jadi kayak misalkan dia udah mulai tertarik nih sama Al-Quran gitu, pegang-pegang Quran, pengen penasaran, atau bahkan dia niruin kegiatan sholat kita, dia ruku-ruku, dia sujud-sujud walaupun dia nggak jelas gitu dia sholat apa kayak gitu. Atau ketika azan misalkan dia niru-niru, kalau anak saya yang usia 1 tahun, ketika ada azan tuh dia niru-niru walaupun nggak jelas ngomongnya ngomong apa, dia teriak-teriak kayak seakan-akan teriak-teriak padahal dia lagi niruin suara azan. Nah itu adalah oke, berarti mungkin ini udah mulai ada cinta sama keimanan gitu ya, atau keimanannya udah mulai tumbuh nih di usia 0 sampai 2 tahun. Indikator suksesnya itu cuman sesederhana itu sebenarnya, dan kita nggak susah-susah. Jadi kalau misalkan pusing, aduh pendidikan fitrah tuh susah banget, enggak. Kita tuh cuman cukup jadi hamba Allah yang taat, ngasih contoh ke anak, udah ngelakuin sholat 5 waktu deket anak, kita baca zikir pagi deket anak, udah sesimpel itu sebenarnya kegiatannya. Nggak harus yang ada worksheetnya, nggak harus apa-apa, sesederhana itu. Kalau dibiasain setiap hari dari 0 sampai 2 tahun ya pasti dia juga akan terpapar dengan apa yang kita lakukan gitu ya. Saran kegiatan yang konkret apa? Kayak misalkan kita nyusuin anak sambil ditatap matanya, diajak ngobrol anaknya, enak ya asinya gitu. Ini tahu nggak dari siapa? Ini dari Allah loh, rezeki asi itu kayak gitu. Apa ya? Kayak gitu ya, sesederhana itu. Yang selanjutnya adalah kenalkan Allah pada setiap momen. Kayak misalkan ada, kayak anak saya tuh yang kemarin tuh ada petir gitu, dia ketakutan. Terus ya udah kenalin aja, petir itu adalah tandanya langit sedang berdoa sama Allah buat turun hujan misalnya, atau petir itu datang ketika langit sedang berzikir sama Allah, kayak gitu aja. Disederhanakan, jangan dipersulit. Terus berikan wajah yang nyaman saat anak menatap kita, dan memperdengarkan suara yang enak dan nyaman didengar sama anak. Jangan-jangan pada saat anak ngobrol sama kita atau mau nyusuin, terus dia mau punya kebutuhan dengan kita, tapi kita melotot gitu. Terus kita tuh teriak-teriak sama anak, padahal anaknya masih 0 sampai 2 tahun. Ya gimana?
kita mengajarkan kelembutan mengenai keimanan itu sendiri kalau misalkan sikap kita aja nggak menggambarkan hal itu. Clear ya, ini usia 0 sampai 2 tahun. Bagaimana di usia 3 sampai 6 tahun? Di usia 3 sampai 6 tahun adalah fokusnya adalah menguatkan. Nah, orang tua ini bisa bisa dilakukan tularkan kagumnya orang tua terhadap agama ini. Jadi kayak tadi nggak jauh-jauh beda dari menjadi teladan ya. Mulai ditularkan kegagumannya dengan memproses memaknai. Jadi kayak misalkan sholat itu apa, untuk apa kita sholat, kenapa kita harus sholat, kenapa harus Allah, Allah itu siapa. Pokoknya mulai dimaknai di usia 3 sampai 6 tahun ini. Biasanya anak-anak ini udah mulai ngobrol, udah bisa nanya, udah pengen tahu segala hal. Jadi ayo tanamkan makna-makna itu. Kenapa kita harus sholat ya? Ada yang tahu nggak kenapa kita harus sholat? Terus kalau misalnya nggak tahu kita jelasin, tapi menjelaskannya adalah permudah, jangan dipersulit. Biasanya kita tuh bingung, aduh ngajarin anak keimanan, ngajarin anak Allah dari mana ya? Kalau misalnya mau ngajarin anak tuh lebih mudah dan mengenalkan Allah tuh dari sifat-sifat Asmaul Husna. Hanya sekedar Allah Ar-Razzaq, pemberi rezeki gitu ya. Memberi rezeki di saat dia punya makanan apa yang disuka, oh ini dari Allah loh gitu ya. Dia beli mainan apa yang disuka, oh ini dari Allah loh kayak gitu. Yang selanjutnya adalah beri kabar gembira, jangan kasih ketakutan yang mengancam. Di usia 3 sampai 6 tahun jangan ditakut-takutin. Kayak misalkan anak nggak mau ngaji atau pas lagi belajar huruf-huruf hijaiyah malah lari-lari. Terus kita bilang, kamu nih nggak mau belajar ngaji, kamu nih teman setan, masuk neraka kayak gitu. Malah ditakut-takutin, itu adalah sesuatu yang harus dihindari. Jadi di usia 3 sampai 6 tahun itu berikanlah kabar-kabar gembira. Ada tahu nggak di surga ada mobil remote misalkan. Ada tahu nggak di surga itu banyak es krim loh. Ada tahu nggak di surga itu ada sungai. Sungai itu terdiri dari susu, susunya manis banget. Ada yang dingin, ada yang hangat. Nanti ada itu bisa pakai berenang di sungai itu gitu ya. Bisa minum pakai pakai gayung yang besar dan sebagainya. Ada tahu nggak di surga ada itu kayak misalkan kayak gitu. Jadi beri kabar-kabar gembira bahwa dia itu ketika dia melakukan aktivitas ibadah atau dia mencoba taat menjadi hambanya Allah, dia akan mendapatkan sesuatu yang baik. Tapi jangan diancam. Oh kamu nih nggak mau sholat ya, kamu ini temannya setan, masuk neraka. Loh itu harus dihindari terlebih dahulu. Terus ajarkan kebolehan dalam Islam. Kayak misalkan Islam tuh membolehkan perempuan keluar dengan hijab. Jadi mulai dibiasain, dicobain. Anaknya kalau anak perempuan dihijab. Kalaupun nanti suatu waktu dia kegerahan dibuka lagi ya it's okay, nggak apa-apa, namanya juga lagi belajar. Terus kalau ada anak laki-laki mau sholat, ternyata celananya pendek, diganti dulu. Kak, ayo ganti dulu kan mau sholat, celananya harus celana panjang ya, kayak gitu. Terus ya pokoknya ajarkan kebolehan dalam Islam seperti itu. Nah, terus manfaatkan kejadian anak ini untuk mengenal Allah kayak tadi ya, kayak misalkan ketika dia punya makanan yang disukai, dibawa oleh abinya, misalkan dia sukanya martabak, terus abinya bawa martabak, nah itu adalah momen yang pas. Kakak tahu nggak martabak ini dari siapa? Kalau dia masih jawab dari abi, nantinya dia akan berharap mendapatkan martabak dari abinya. Tapi kita harus ganti, martabak ini dari Allah, tapi Allah titipinnya lewat abi. Jadi kalau misalkan kakak mau martabak lagi, nanti kakak mintanya sama Allah ya. Terus nanti Allah kasih ke abi kayak gitu. Itu adalah momen-momen atau ketika dia punya mainan yang diinginkan, terus kita beli mainan itu. Terus dia nanti jangan lupa ya ini mainan dari siapa? Dari Allah loh. Berdoa ya sama Allah, bersyukur ya sama Allah kayak gitu. Manfaatkan kejadian anak untuk mengenal Allah. Bahkan kalau misalnya nggak dikasih martabak, nggak dikasih mainan, sekedar turun hujan aja itu bisa jadi momen. Tahu nggak Kak, hujan tuh dari siapa? Dari Allah. Manfaat hujan itu apa ya gitu ya? Kalau nggak ada hujan nanti tumbuhan nggak akan tumbuh. Nanti kalau tumbuhan nggak akan tumbuh, kakak nggak bisa makan semangka, kakak nggak akan bisa makan mangga. Sekedar percakapan seperti itu aja udah bisa memanfaatkan, udah bisa menumbuhkan keimanan pada anak-anak kita. Metodenya sama kayak yang tadi. Indikatornya apa? Indikator kesuksesannya di usia ini adalah anak antusias dan timbul gairah kecintaan pada Allah, pada Rasulullah. Udah mulai ya, udah kayak misal tertarik cerita-cerita Rasulullah, udah mulai tertarik di sini, udah mulai kenal sama Allah. Kalau mulai dikenalkan di sini, itu indikatornya. Terus apa kegiatan yang konkret yang bisa dilakukan? Ya kenalkan Allah pada setiap momen kayak tadi udah dicontohin. Juga hanya sekedar saat azan berkumandang, berikan wajah yang berseri. Jadi ketika ada azan karena usianya 3 sampai 6 tahun, oh itu udah azan yuk. Kita sholat yuk, kita wudhu yuk. Terus kita wudhu bareng walaupun nanti akhirnya dia main air,
Kalau sholatnya pada saat udah takbiratul ihram terus dia main-main, lari-lari ya it's okay. Namanya juga di usia mencoba dan belajar di usia 3 sampai 6 tahun ini gitu ya. Kalaupun nanti dia wudhu malah main air ya nggak apa-apa, tinggal ganti baju, nggak usah marah-marah. Kalaupun sholat nanti dia lari-lari ya nggak apa-apa gitu ya. Maksudnya lari-lari di rumah. Kecuali kalau misalkan diajak ke masjid, dia masih lari-lari, nah itu dikasih pemahaman dulu kayak gitu ya. Terus mulailah bacakan kisah-kisah yang sesuai kisah-kisah para sahabat, kisah-kisah Rasulullah. Mulai kan banyak banget nih bukunya. Ada buku kisah-kisah apa gitu atau bahkan sekarang banyak tersebar e-book ya yang tentang kisah-kisah sahabat yang bisa dibacakan ke anak. Kayak gitu. Itu salah satu kegiatan konkret yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan fitrah keimanan di usia 3 sampai 6 tahun. Sekarang kita masuk ke usia 7 sampai 10 tahun. 7 sampai 10 tahun ini perintah-perintah sudah mulai ada ya. Perintah sholat sudah mulai turun, perintah belajar berpuasa dan kewajibannya sudah mulai turun ke anak. Bagaimana fitrah keimanannya? Ya, integritas antara kata dan perbuatan. Jadi jangan sampai ketika kita udah punya anak di usia 7 sampai 10 tahun kita masih pelin-pelan. Kita masih rancu antara kata sama perbuatan. Kita nyuruh anak sholat tepat waktu, ketika azan kita masih leha-leha. Kita nyuruh anak kita ngafalin Quran, baca Quran, tapi kitanya malah baca scroll Instagram. Kita nyuruh anak kita nyimak kisah-kisah Nabi, kitanya malah nyimak Netflix misalkan. Nah itu integritas antara kata dan perbuatan itu sangat harus diperhatikan dalam usia anak 7 sampai 10 tahun. Jadi khawatirnya ketika nanti anak kita diajarin ngaji, diajarin harus hafalan Quran, misalnya kalau misalnya ada keluarga yang fokusnya ke sana, tujuan keluarganya ke hafalan Quran, atau nanti dicokokin terus sama kisah-kisah siroh, ibu bapaknya malah seru TikTokan, malah seru baca Netflix, lihat Netflix, atau bahkan ketika sholat leha-leha anaknya disuruh ke masjid bapaknya tiduran kan gimana gitu ya, dia tuh bakal ada pertanyaan, kok aku disuruh ke masjid sih sebentar ayahku aja di rumah gitu ya tidur-tiduran, ya udah aku tidur-tiduran aja sama ayah. Nah kayak gitu, integritas antara kata dan perbuatan di usia 7 sampai 10 tahun ini harus diperhatikan. Terus yang kedua, ajarkan anak dengan contoh langsung. Jadi kalau misalkan mau ajarin anak ke masjid ya sama abinya gitu ke masjid langsung dicontohin, atau sama ibunya diantarin ke masjid kayak gitu, dan beri makna kenapa dia harus melakukan itu, beri makna lagi karena biar anak tahu kenapa dia harus melakukan. Jangan sampai kita nyuruh anak kita sholat tapi dia nggak tahu sholatnya untuk apa, dia sholatnya nyembah siapa, kenapa harus Allah yang disembah dalam sholat ya kan. Jangan sampai si anak itu dipaksa untuk melakukan peribadahan tapi dia nggak tahu makna. Jadi makna itu dikenalkan bahkan di usia 3 sampai 6 tahun tadi ya. Makna tuh di usia mulai dari 3 sampai 6 tahun, bahkan di 7 sampai 10 tahun makna aja udah harus di ini ya, terus-menerus dikasih tahu. Jadi supaya si anak tuh nanti ketika melakukan aktivitas ibadah dia tahu untuk apa dia melakukan itu. Yang selanjutnya apresiasi saat anak berhasil membiasakan dirinya. Ketika dia udah berhasil sholat gitu ya, dia paham bacaannya apa, terus dia mengerti dia sholatnya untuk apa. Nah itu harus diapresiasi, sekedar kasih pelukan kah atau kasih apresiasi, wah hebat ya, wah solih ya, atau didoain langsung sama orang tuanya. Nah itu bisa juga. Indikatornya apa teh keberhasilannya? Indikator keberhasilannya anak antusias dan bergairah untuk ridho menerima perintah Allah. Jadi ketika perintahnya pada dia adalah sholat, dia melakukan sholat dengan ikhlas, dengan hati yang baik-baik saja tanpa paksaan. Dia senang melakukan aktivitas sholat. Ya dia tahu ketika ditanya, kakak sholat buat apa? Buat ibadah sama Allah. Misalkan, kenapa harus Allah yang disembah? Kenapa harus ini? Nah, itu untuk evaluasinya kita tanya aja, dikorek lebih dalam, kenapa dia melakukan sholat, kenapa dia harus baca Quran, kenapa dia harus hafalin Quran, kayak gitu. Jadi jangan sampai indikator keberhasilan kita itu, oh anak saya hafalannya udah 5 juz loh, gitu. Tapi ternyata pas ditanya, untuk apa kamu menghafalkan Al-Quran? Dia nggak tahu esensinya kenapa dia ngafalin Quran. Oh anakku udah lancar banget bacaan sholatnya, udah bisa sholat gini gini gini. Pas ditanya kenapa kamu sholat, dia bingung ya, karena Allah yang nyuruh, terus karena ya wajib, udah kayak gitu aja. Dia nggak tahu esensinya kenapa dia harus sholat. Jangan sampai seperti itu gitu ya. Jadi indikator keberhasilannya dia ridho, nerima, legowo gitu ya. Dia cinta sama Allah sehingga dia melakukan aktivitas peribadahannya.
Bagaimana saran kegiatan lain yang bisa dilakukan? Itu berdiskusi dengan anak sampai anak punya kesimpulan bahwa seluruh alam semesta ini ya Allah yang bikin. Kemudian seluruh kewajiban yang ada pada dirinya ya dia terima dengan ridho. Berdiskusi, jadi banyakin ngobrol. Di usia 7 sampai 10 tahun, anak ini udah pemikirannya udah mulai matang, dia udah punya pemikiran sendiri. Dia udah bisa diajak ngobrol. Jadi banyakin diskusi di usia ini. Terus fasilitasi anak berinteraksi langsung dengan alam. Kalau bisa ada proyek-proyek ke alam kah, kayak rihlah kemana kah sekeluarga gitu ya, terus nanti tapakur bareng-bareng. Terus mulai menginstruksikan adab, namun bukan semata-mata disiplin ini dan itu, melainkan untuk membagikan kesadaran. Tapi apakah adab ini diterapkan di usia 7 tahun saja? Enggak. Adab itu bisa diajarin dari usia 3 sampai 6 tahun. Kayak misalkan adab itu kayak duduk, kalau makan tuh harus duduk, atau kalau udah mandi tuh harus ditutupin auratnya, jangan lari-lari sambil telanjang kayak gitu. Itu bisa dibiasakan di usia 3 sampai 6 tahun. Tapi untuk 3 sampai 6 tahun ini penanaman adab bukan dipaksa. Jadi ketika anak makan sambil lari-lari, bukan berarti dia nggak beradab, dia karena masih dalam tahap pemakluman gitu ya. Kalaupun dia makan sambil lari-lari, sambil main apa, sambil salto bahkan ya nggak apa-apa. Tapi nanti kita ingetin, nah ayo duduk yuk kan lagi makan. Terus nanti dia lari-lari lagi, ya udah ingetin lagi aja. Tapi jangan dimarahin, kamu nih temannya setan lo makan sambil lari-lari, nggak kayak gitu. Di usia 3 sampai 6 tahun itu masih pemakluman. Kalaupun dia usianya 5 tahun udah mandi, nggak ditutupin ya kemana-mana auratnya, bahkan keluar kemana gitu, malah nggak mau di baju dan sebagainya, udah nggak apa-apa, kita ingetin terus menerus, diingetin tapi jangan dipaksa, diingetin aja dulu karena adab kan prosesnya lama ya, adab tuh nggak bisa langsung. Terus di usia 7 sampai 10 boleh baru nih mulai diinstruksikan, nah yuk kita duduk yuk. Terus kalau misalkan masih lari-lari di usia 7 tahun ya mulai agak ada penekanan, ayo duduk yuk. Kayak misalkan kalau 3 sampai 6 tahun pengingatannya masih ya udah deh gitu ya, masih lembut-lembut. Usia 7 sampai 10 tahun udah mulai tegas. Kan masa iya usia anak udah 8 tahun dia udah mandi, auratnya masih kemana-mana kan, gimana gitu ya. Apalagi kalau misalkan zaman-zaman anak sekarang usia 9 tahun aja udah ada yang head kan ya, udah masuk balik. Kalau misalnya udah masuk balik, auratnya kemana-mana, habis mandi kamu di baju ya gimana? Kan gitu ya. Jadi memang harus dimulai dibiasakan, tapi kalau usia 3 sampai 6 tahun bukan dipaksa. Nah, usia 7 sampai 10 tahun ini mulai ada penekanan. Ayo kitanya harus mulai tegas. Tegas tapi bukan keras ya. Ngingetinnya kayak gitu. Terus di usia yang terakhir tahapannya adalah 11 sampai 14 tahun. Ini jadilah ayah ibu yang bersabar dalam membersamai, kan anak kadang-kadang udah ada yang balik, udah ada yang haid, udah ada yang mimpi basah, udah punya pikiran sendiri. Kalau di sekolah-sekolah udah puber, udah mulai kenal lawan jenis. Kalau di fitrah seksualitas nanti pokoknya udah mulai ada interaksi nih antara lawan jenis harus gimana ya. Bahkan ada kalau kasus-kasus zaman sekarang mah udah pada hamil, udah pada ngelahirin ya, naudzubillah. Nah, ini jadilah ayah ibu yang bersabar dalam membersamai, dikorek terus keimanan anaknya gimana nak, sholatnya ada kendala enggak gitu ya, atau baca Qurannya gimana, ada yang susah enggak gitu, kenapa masih ini enggak, masih keberatan nggak dengan kewajiban sholat itu? Apa yang bikin kamu berat dalam sholat gitu? Ceritain atau ajak diskusi tentang aktivitas-aktivitas peribadahan yang ia lakukan. Ajarkan anak untuk tidak putus asa. Kan mulai ya ada ujian-ujian mungkin kerasa sama anak usia 11 sampai 14 tahun. Kadang ada kasus pembulian di sekolahnya, kadang ada dimusuhin sama temennya atau kasus-kasus lain yang terikat pada usia 11 sampai 14 tahun. Ajarkan anak untuk tidak putus asa terhadap ujian-ujian yang ada di dalam kehidupannya. Mungkin nanti ketika dia dimusuhin sama temennya, yakin nak gitu ya, Allah itu nggak mungkin semata-mata memisahkan kamu dengan seseorang, kecuali nanti kamu akan dipertemukan dengan orang yang lain gitu yang lebih baik dan sebagainya. Dan selalu dikaitkan dengan pertolongan dan rahmat Allah. Juga anak bisa merasakan langsung sabar dan tawakal dalam ujian iman, bukan pelajaran lagi. Kadang-kadang ada nih anak yang udah mulai puber, udah mulai malas ke masjid, udah malu gitu ya kalau misalkan belajar Iqra atau belajar Quran. Pokoknya kayak gitu lah, gengsinya masih tinggi, gengsinya mulai tinggi, pubernya masih tinggi, keimanannya juga mulai nih agak-agak ujiannya udah ada aja gitu ya. Nah, prinsip orang tua ya ini harus membersamai dan sabar menghadapi anak, banyakin diskusi juga. Indikator keberhasilannya apa? Anak antusias dan bergairah total dalam menaati Allah, bahkan
berharap hanya pada Allah. Jadi kalau misalkan dia ada ujian, dia tahu ujian ini dari Allah gitu ya. Terus kalau misalkan ada lagi futur-futur atau lagi malas-malas dalam peribadahannya, ya dia akan apa ya, akan segera bangkit dari kondisi tersebut gitu. Atau bahkan cari cari semangatnya bahkan dari orang tuanya atau dari lingkungan sekitarnya di usia 11 sampai 14 tahun. Bahkan di usia 11 sampai 14 tuh 14 tahun udah wajib ya, dia udah harus sholat, dia udah harus puasa, kan udah haid, udah balik lah gitu ya. Kalaupun mereka nggak melakukan itu kan nanti ada hukuman ya, hukuman boleh orang tua itu memberikan hukuman tapi yang mendidik bukan yang menyakiti. Nah, di usia-usia ini memang paling rentan ya, makanya fokus utamanya adalah membersamai dan bersabar terhadap anak tersebut. Saran kegiatannya apa? Pertemukan anak dengan murabi atau guru pendamping. Kayak misalkan ibu-ibu atau bapak-bapaknya lingkungannya lingkungan pesantren nih gitu ya, punya guru atau punya teman-teman yang bisa apa? Memfasilitasi untuk anak-anak usia ini. Kan ada pemuda-pemuda gitu yang punya proyek apa terkait dengan Islam, boleh boleh dideketin di situ gitu ya, dimasukin ke komunitas yang baik. Nah, kalau misalkan di Bandung kayak komunitasnya Ustadz Hanan, Ustadz Hanan Ataki kan target dakwahnya adalah usia-usia rentan seperti ini ya. 11, 15, 20 yang remaja-remaja masih agak labil gitu ya, atau mungkin sudah balik tapi masih ya kemana-kemana. Nah, itu kan target-target dakwahnya Ustadz Hanan. Jadi deketinlah dengan pemuda-pemuda hijrah, misalnya deketinlah dengan komunitas-komunitas dakwah, kayak itu bisa juga dilakukan. Terus apa? Jadikan anak pemimpin proyek sosial, kayak misalnya di masjidnya ada proyek apa, kayak misalnya panitia kurban atau panitia zakat fitrah, mungkin bisa dilakukan gitu ya, didekatin sama proyek-proyek sosial yang ada di lingkungan sekitar. Yang selanjutnya adalah libatkan anak dalam program dakwah. Kayak misalkan di keluarga saya, misalkan program dakwahnya ke siroh, ke pengasuhan anak dan sebagainya. Tanya anaknya suka siroh nggak, misalkan mau terjun nggak ke misi keluarga ini gitu ya. Atau mungkin dia punya program dakwah yang lain, kayak misalkan dia mau bagi-bagiin beras di desa mana gitu ya, atau ikut program dakwah mana ya. Libatkan anak dalam aktivitas-aktivitas kegiatan yang bisa mungkin dia lakukan. Kayak gitu ya, itu usia 11 sampai 14 tahun. Bagaimana contohnya teh di fitrah nabawiyah? Nah, ternyata penumbuhan fitrah ini, keimanan ini kita bisa lihat juga di sirah nabawiyah ya, di usia 0 sampai 6 tahun. Rasulullah itu pernah diasuh oleh Ummu Aiman, Ibunda Aminah, Suaibah, dan Halimatus Sya'diyah. Jadi di usia ini yang mau kesini dulu ya. Nah, di usia 0 sampai 25 tahun sebenarnya Nabi itu dengan Ummu Aiman. Jadi Ummu Aiman adalah salah satu sosok sahabiah. Dia itu adalah budak yang dihadiahkan oleh ayahnya Rasulullah kepada Aminah. Jadi ketika ayahnya Rasulullah mau meninggal dunia, jadi ayahnya itu sempat memberikan seorang budak kepada Aminah yang buat bantu-bantu, namanya Ummu Aiman. Dan Ummu Aiman ini membersamai Rasulullah sampai usianya 25 tahun. Bahkan ketika Rasulullah menikah dengan Khadijah juga, Ummu Aiman masih ikut. Jadi pengasuhan Rasulullah itu di usia 0 sampai 25 ya ada Ummu Aiman di sana. Nah, di usia 0 tahun itu sempat disusui oleh Suaibah. Jadi apa buktinya seseorang itu menyambut dan bersyukur ketika anaknya lahir? Ini pernah dilakukan oleh Abu Lahab. Tahu kan Abu Lahab siapa? Pamannya Rasulullah yang sangat apa ya, sangat benci, musuh bebuyutan Nabi gitu ya. Nggak mau Rasulullah berhasil dalam kehidupan dakwahnya. Bahkan tapi ketika Rasulullah lahir, Abu Lahab itu seneng loh. Wah, aku punya keponakan baru loh, laki-laki lagi gitu ya. Saking senengnya Abu Lahab ketika Rasulullah lahir, Abu Lahab itu membebaskan budaknya. Jadi Abu Lahab itu punya budak namanya Suaibah. Ketika Rasulullah lahir, Suaibah ini dibebaskan sama Abu Lahab. Karena apa? Karena Abu Lahab tuh seneng banget ketika Rasulullah lahir gitu ya. Bukan hanya Abu Lahab yang senang, bahkan kakeknya aja Rasulullah senang banget sampai ketika Rasulullah lahir, kakeknya Rasulullah itu mengangkat Rasulullah tinggi ke dekat Ka'bah. Ini adalah cucuku, namanya Muhammad. Kemudian orang-orang Quraisy kala itu memberikan selamat kepada kakeknya Abu Lahab. Kakeknya Abu Lahab kepada kakeknya Rasulullah. Begitu. Salah satu contoh konkret di mana kita harus bersyukur dan bahagia atas kelahiran anak gitu ya. Nah, di usia 0 tahun ini juga Rasulullah sempat disusui oleh Suaibah. Jadi Suaibah itu adalah orang Baduy ya, orang Arab Baduy. Nah, asalnya kan budak Abu Lahab tapi dibebaskan ya oleh Abu Lahab. Terus Abu Lahab ini sama kakeknya Rasulullah sama Aminah itu ingin Rasulullah pernah disusui oleh
orang Arab Baduy. Karena orang Arab Baduy itu terkenal dengan sifat ketegasannya, kepemimpinan yang baik gitu ya dan lain sebagainya. Sehingga ketika Suaibah sudah bebas, jadi statusnya bukan budak lagi ya, tapi orang yang sudah merdeka, beliau sempat menyusui Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad lahir hanya sekitar 3 hari saja. Jadi ketika usia 0, terus 1 hari, 2 hari, 3 hari itu pernah disusui oleh Suaibah sebelum ibunda Halimatus Syadiah datang. Setelah 3 hari Suaibah kemana? Ya udah nggak menyusui lagi gitu ya. Hanya sekitar 3 hari itu Rasulullah disusui oleh Suaibah. Terus di usia 0 sampai 4 tahun, Nabi ini diasuh oleh ibunda Halimatus Sya'diyah. Kalau misalkan kita gali lagi ceritanya lebih dalam, ini bakal panjang lagi ya. Ini hanya saya secara singkat saya jelaskan. Usia 0 sampai 2 tahun itu disusuin full sama ibunda Halimatus Sya'diyah. Ibunda Halimatus Sya'diyah itu adalah orang dari Bani Sa'ad. Orang-orang di Bani Sa'ad itu terkenal dengan kebahasaan Arabnya yang sangat baik, kepemimpinannya baik, bahkan di keimanan aja banyak yang meriwayatkan bahwa agama-agama orang-orang di Bani Sa'ad itu adalah agama Nabi Ibrahim. Jadi kan nanti kalau misalkan kita lihat di Sirah Nabawiyah, Mekah tuh akan ada terinvasi oleh berhala ya. Jadi pada zaman Rasulullah lahir, orang-orang kafir Quraisy masa itu masih menyembah berhala. Tapi orang-orang di Bani Sa'ad itu kebanyakan dan mayoritasnya itu memegang agamanya Nabi Ibrahim. Jadi kalau misalkan dipegang agamanya Nabi Ibrahim ya berarti Islam itu sendiri kan. Seperti itu di usianya yang 0 sampai 2 tahun dan disusui full. Kan kalau fitrah keimanan tadi kita lihat menyusui anak 2 tahun ya. Nah, Ibunda Halimatus Sya'diyah ini juga disusui full ya selama 2 tahun. Tapi kenapa nggak sama ibunya sendiri sih? Kenapa harus ibu susu? Jadi kalau misalkan di zaman dulu orang-orang Arab itu justru apa ya? Memperhatikan kualitas ASI. Jadi kalau misalkan Ibunda Aminah di beberapa riwayat memang banyak ASINya, tapi khawatirnya kondisi lingkungannya itu memperburuk. Jadi kayak misalkan pada saat itu kan kota Mekah udah terinvasi dengan berhala dan sebagainya, terus udah tercampur lah gitu ya kulturnya dengan orang-orang lain di luar Arab, sehingga yang masih kental kearabannya, Arab-Arab apa bahasa Arabnya masih organik, kemudian keagamannya masih kental ya ada di Bani Sa'ad. Jadi banyak ibu-ibu pada zaman itu yang memang menitipkan anaknya di Bani Sa'ad agar dididik dengan baik. Di usia 0 sampai 2 tahun disusui. Nah, nanti ketika 2 tahun ini Ibunda Halimatus Sya'diyah ini balik lagi ke Mekah terus nanyain ke Ibunda Aminah ini Nabi Muhammad mau diasuh lagi sama Ibunda Aminah atau balik lagi ke Bani Sa'ad nih. Ternyata Ibunda Aminah itu menyetujui ya udah kalau masih mau ngasuh Nabi Muhammad diasuh aja sampai usianya 4 tahun. Ya, sampai usia 4 tahun. Bahkan di usia 4 tahun ketika di Bani Sa'ad ada proses di mana malaikat Jibril itu membelah dadanya Nabi Muhammad di sini kan. Ini juga terkait dengan fitrah keimanan di mana dibersihkan dari iri dengki gitu ya. Pokoknya penyakit-penyakit hati yang ada di dalam manusia dibersihkan di usianya Nabi Muhammad yang 4 tahun. 4 sampai 6 tahun ya Nabi itu diasuh oleh Ibunda Aminah. Ini terjadi perbedaan. Kalau Ibunda Halimatus Sya'diyah ini di desa gitu ya, di kampung, di alam penuh gitu ya dengan sumber-sumber alam dan sebagainya. Kalau Ibunda Aminah ini dididikannya di kota besar Mekah gitu ya. Kalau misalkan Ibunda Halimatus Sya'diyah agamanya tuh memang agamanya Nabi Ibrahim yang dulu-dulu ya. Kalau Ibunda Aminah ini memang masuk ke agama Nabi Ibrahim, tapi kan di lingkungannya nggak baik. Banyak orang-orang kafir Quraisy yang ini menyembah berhala. Sehingga Ibunda Aminah itu ketika ngasuh Nabi Muhammad selalu sambil baca syair. Syair-syairnya bahkan terkait dengan peristiwa-peristiwa besar, kemudian terkait dengan keagamaan-keagamaan orang dahulu gitu ya. Untuk apa? Untuk senantiasa menjaga gitu ya, menjaga keimanannya tadi dari apa? Dari silsilahnya tadi dari Bani Sa'ad diterusin sama Ibunda Aminah kayak gitu. Jadi apakah keluarga Nabi pernah menyembah berhala? Ya, kalau misalnya kita lihat dari Sirah Nabawiyah itu nggak ada, tapi ada keluarganya Nabi yang apa menurutkan kepada agama nenek moyang. Kayak gitu agama nenek moyang bukan berhala kan? Kayak gitu itu di Sirah Nabawiyah beda lagi ya. Nah, di usia 6 sampai 8 tahun itu diasuh oleh kakek. Kakeknya juga nggak nyembah berhala kan. Terus 8 sampai 25 tahun diasuh sama paman-pamannya juga nggak nyembah berhala kan, tapi cuman ikutin agama nenek moyang. Lebih dari 25 tahun berumah tangga dengan Ibunda Khadijah, kemudian kesini ketemu sama keluarganya Ibunda Khadijah yang merupakan pastor apa pengikut
agamanya Nabi Isa gitu ya, nunggu Nabi terakhir dan sebagainya. Itu panjang lagi kisahnya. Nah, kita lihat di usia 0 sampai 14 tahun bahkan ya ketika Rasulullah tumbuh ini nggak ada sama sekali yang eh keluar dari fitrah-fitrah yang kita bahas tadi. Dari mana Rasulullah dapat peran ayah dan peran ibunya ya? Kita lihat tadi ada Ummu Aiman, kemudian ada Suaibah, ada Ibunda Halimatus Sya'diyah. Ketika Ibunda Halimatus Sya'diyah berarti diasuh oleh suaminya juga. Suaminya Ibunda Halimatus Sya'diyah. Kemudian ketika ada Aminah dikembalikan lagi kepada Aminah. Karena ayahnya sudah meninggal, ada sang kakek, ada sang paman. Jadi lengkap seluruhnya. Terkait dengan keteladanan keagamaannya bisa dilihat juga ya Ummu Aiman taat orangnya walaupun memang ajaran Islam tuh belum datang secara sempurna pada saat itu tapi kalau misalkan dia dilihat-lihat ya nggak ada paparan berhala dari dulu gitu ya dari dulu nggak ada paparan berhala nggak diajarin buat nyembah berhala dan sebagainya justru dididik benar-benar di Bani Sa'ad kan yang agamanya kental dengan agama Ibrahim bahasa Arabnya bahasa Arab organik yang belum ada campuran dari yang lain dan sebagainya dilihat. Jadi memang penemuan fitrah nabawiyah atau fitrah berdasarkan sirah nabawiyah ini memang selaras dengan apa yang dicontohkan oleh pengasuhan Rasulullah zaman dulu. Kalau kita lihat juga Ummu Aiman membantu proses kelahiran Ibu Aminah. Jadi ketika Rasulullah lahir, Ummu Aiman ini membantu proses kelahirannya. Bahkan ya dilahirkan secara normal dan ada IMD. Kalau misalnya kita lihat di Sirah Nabawiyah ketika Rasulullah lahir, Rasulullah itu langsung didekap sama Aminah ke dekat pundaknya. Berarti pemotongan tali ari-ari itu ada ditunda di situ ya. Kalau misalnya kita lihat, oh berarti IMD udah ada jadi zaman dulu dong, ya kan? Tapi baru tren sekarang-sekarang ya penundaan pemotongan tali pusar dan sebagainya. Ini IMD penundaan pemotongan tali pusar udah ada dari zaman pengasuhan Rasulullah kok. Terus juga ini yang tadi saya ceritakan Abu Lahab dan Abu Thalib sangat senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad kecil. Suaibah dan Aminah menyusui Nabi Muhammad kecil penuh gitu ya selama 2 tahun lebih. Bahkan Muhammad kecil itu diasuh di Bani Sa'adnya tempatnya juga di alam. Jadi apa yang kita bahas dari awal sampai akhir tadi itu selaras dengan sirah nabawiyah Rasulullah. Begitu sekian materi hari ini. Mungkin di bulan depan kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan fitrah belajar dan bernalar. Kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.